Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal terkait dengan statement of cash flow yang terdiri dari dua soal. Di dalamnya juga saya akan membahas tentang inti-inti dari statement of cash flow. Nah, sebelum kita mulai membahas soal-soal tentang statement of cash flow, kita perlu mengetahui bersama bahwa statement of cash flow itu terbagi menjadi tiga komponen penting di dalamnya, yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, jadi aktivitas operasi itu berkaitan dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, serta akun liabilitas operasi lancar dan akun aset operasi lancar. Lalu, yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi berkaitan dengan akun aset tidak lancar, yakni akun aset tetap dan akun aset tak berwujud, serta akun investasi. Nah, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Jadi, aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang terkait dengan utang jangka panjang dan juga bagian ekuitas. Nah, pencatatan statement of cash flow biasanya menggunakan dua metode, yakni metode indirect method dan metode direct method. Yang paling sering digunakan adalah metode indirect method atau metode tidak langsung. Nah, kita akan langsung membahas soal yang pertama. Jadi di sini soal 2 cash flow ada Stancorp comparative statement of financial position. Jadi di sini ada laporan posisi keuangan dari Stancorp yang terbagi menjadi dua periode, yakni tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, di bawahnya juga ada laporan laba rugi. Lalu di sini ada keterangan. Yang pertama, dividen diumumkan dan dibayar sebesar 25.000. Yang kedua, beban depresiasi equipment dan beban amortisasi paten termasuk ke dalam operating expense. Yang ketiga, tidak ada unrealized gain or loss untuk investment selama tahun 2017. Yang terakhir, equipment yang memiliki harga perolehan atau cost sebesar 30.000 dan sudah didepresiasikan sebesar 70% dijual pada tahun 2017. Nah, jadi untuk memulai statement of cash flow itu kita mulai dari penulisan judulnya terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan nulis nama perusahaannya, Stancorp, lalu statement of cash flow. Nah, kita akan tulis, setelah kita menulis nama laporan, jadi kita akan menulis metodenya. Apakah kita menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung, kita akan tuliskan di dalam kurung. Lalu kita tulis terakhir for the year ended, kapan penulisan tersebut dilakukan. Di sini kan tahun 2017, berarti penulisan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, kita mulai dari cash flow from operating activities. Seperti yang saya katakan tadi, karena ini dimulai dari karena aktivitas operasi itu berkaitan dengan laporan laba rugi, jadi yang pertama kita tuliskan adalah net income atau laba bersih sebesar 27.000. Nah, dari mana didapat 27.000 ini? Kita lihat di laporan laba rugi yang paling bawah. Net income sebesar 27.000. Nah, lalu kita akan menulis adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating expense. Penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan net income ini agar bisa menjadi net cash from operating activities. Nah, cara menyesuaikan agar angka 27.000 menjadi 72.000 ini seperti apa? Nah, pertama, kita harus menjumlahkan kembali beban beban non-cash yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, beban non-cash itu ada dua, yakni beban penyusutan dan beban amortisasi. Nah, kenapa beban penyusutan dan beban amortisasi itu ditambahkan padahal mereka beban? Nah, kita akan lihat penjelasannya di bawah. Nah, di sini teman-teman. Kita ingin mencari arus kas masuk untuk aktivitas operasi, sedangkan yang kita tahu adalah laba bersih. Nah, rumus dari laba bersih adalah pendapatan ditambah beban, baik beban tunai yang ini maupun beban penyusutan dan amortisasi yang ini. Nah, itu untuk mendapatkan nilai laba bersih. Sedangkan untuk mencari arus kas masuk aktivitas operasi, yang kita gunakan hanya pendapatan dan beban tunai. Nah, bagaimana caranya agar laba bersih ini bisa sama angkanya dengan arus kas masuk aktivitas operasi? Caranya adalah dengan
memindah ruaskan beban penyusutan dan amortisasi ini. Jadi yang awalnya mengurang akan menjadi menambah laba bersih. Sehingga laba bersihnya akan berjumlah nanti senilai 350.000. Begitu pula halnya dengan yang di atas. Agar bisa mendapatkan nilai laba bersih yang ini, nah, beban penyusutan dan beban amortisasi harus kita tambahkan. Nah, dari mana kita mendapatkan angka depreciation expense dan amortization expense? Untuk amortization expense ini, angkanya kita akan peroleh dari sini. Di tahun 2016, paten itu sejumlah 50.000. Sedangkan di tahun 2017, paten itu sejumlah 46.000. Ada amortisasi paten, pengurangan paten sebesar 4.000. Nah, sebesar 4.000. Lalu, bagaimana dengan depresiasi? Sebenarnya, kita akan menyelesaikan langsung antara 35.000 dengan 25.000. Sehingga harusnya nilainya itu 10.000. Tapi, apakah kita harus melihat terlebih dahulu, apakah ada transaksi terkait dengan akun equipment selama tahun 2017? Ternyata ada. Equipment yang memiliki harga perolehan atau cost sebesar 30.000 dan sudah didepresiasikan sebesar 70% dijual pada tahun 2017. Nah, jadi artinya apa? Di sini kan peralatan kita senilai 30.000 itu dengan yang sudah didepresiasikan sebesar 70% dijual. Berarti depresiasi sebesar 70% itu seharusnya sudah hilang dari tahun 2017. Sehingga nilai seharusnya dari depresiasi dari equipment itu adalah sebesar 25.000 nilai depresiasi yang awal. Ini 25.000 dikurangi dengan 70% dari 25.000 sehingga muncul angka sebesar 21.000 dikurangi dengan 25.000 muncul angka senilai 4.000. Nah, 4.000 ini adalah nilai seharusnya dari akumulasi penyusutan sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa di sini harusnya yang 25.000 ini harusnya adalah angkanya adalah 4.000. Nah, sekarang kita tinggal selisihkan 4.000 ke 35.000, selisihnya adalah 31.000. Nah, angka tersebut kita taruh di angka beban penyusutan. Nah, lalu berikutnya setelah kita menuliskan beban non-kas, yaitu beban penyusutan dan beban amortisasi, kita akan menuliskan gain on sale of equipment. Nah, di sini bisa saja gain, bisa saja loss, teman-teman. Dari mana kita mengetahui bahwa ada gain on sale of equipment? Kita lihat di laporan laba rugi. Nah, laporan laba ruginya itu di sini ada gain on sale of equipment sebesar 2.000. Nah, 2.000 kita tulis di sini. Nah, kenapa tandanya minus? Nanti saya akan jelaskan teman-teman pada bagian bawah. Nah, setelah kita menuliskan gain or loss of selling fixed asset, maksudnya penjualan laba atau rugi dari penjualan aset tetap maupun aset tidak berwujud dan investasi juga bisa saja nanti, kita akan menuliskan changes in current operating assets and operating liabilities. Nah, jadi sekarang kita akan melihat perubahan dari aset operasi lancar dan liabilitas operasi lancar. Namun sebelum kita melihat perubahannya, kita harus mengetahui dulu ketentuan yang akan kita gunakan dalam mencatat perubahan tersebut dalam laporan arus kas. Nah, jadi rumus penyesuaian metode tidak langsung untuk aset lancar operasional adalah jika aset lancar operasionalnya bertambah, maka kasnya akan berkurang. Sebaliknya, jika aset operasi lancarnya berkurang, maka kasnya akan bertambah. Contohnya adalah pada akun inventory. Nah, jika kita membeli peralatan inventory, maka inventory kita bertambah, tapi kas kita berkurang. Nah, jika inventory kita bertambah, maka kas kita berkurang. Dan begitu pula sebaliknya. Jika inventory kita berkurang, maka kas akan bertambah karena kita menjual inventory untuk mendapatkan kas. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk liabilitas operasi lancar, jika bertambah maka akan menambah kas. Jika berkurang maka akan mengurangi kas. Contohnya adalah pada akun utang usaha. Nah, jika kita menambah utang usaha kita pasti tentu saja akan mendapat uang dari pinjaman. Pinjaman bertambah sisi kredit, kas bertambah sisi debit. Nah, sebaliknya juga, jika utang kita berkurang, pasti kas kita berkurang karena kita bayar utang. Seperti itu.
Nah, setelah kita memahami logikanya, kita akan masuk ke penulisannya. Yang pertama, kita lihat akun yang tepat di bawah kas adalah akun accounts receivable. Nah, kita lihat di tahun 2016 saldonya adalah 49.000. Sedangkan tahun 2017 saldonya adalah 62.000. Nah, silakan selisihkan. Nilainya adalah sebesar 13.000. Kenaikan. Nah, karena kenaikan pada akun aset operasi lancar, maka kas akan berkurang sebesar 13.000. Nah, berikutnya untuk inventory akun di bawahnya. Yang awalnya adalah 60.000 menjadi 40.000, berkurang sebesar 20.000. Nah, karena aset operasi lancar berkurang, berarti kas bertambah sebesar 20.000. Decrease in inventory, angkanya itu plus 20.000. Nah, berikutnya kita lihat ada short term investment trading. Nah, karena ini ada kata investmentnya, jadi ini masuk nanti di bagian aktivitas investasi. Seperti itu. Nah, berikutnya ada akun prepaid trend. Nah, prepaid trend di sini angkanya pada tahun 2016 adalah 4.000 dan pada tahun 2017 menjadi 5.000. Berarti ada kenaikan dari prepaid trend sebesar 1.000. Karena terjadi kenaikan pada aset operasi lancar, maka kas akan berkurang sebesar 1.000. Nah, ini increase in prepaid trend mengurangi angkanya sebesar 1.000. Lalu kita lihat lagi ke bawah, di bawahnya prepaid trend. Apakah ada lagi akun aset operasi lancar? Ternyata tidak ada karena sudah masuk equipment, aset tetap. Nah, karena sudah aset operasi lancar sudah selesai, kita pindah ke akun liabilitas operasi lancar yang diawali dengan accounts payable. Nah, accounts payable pada tahun 2016 saldonya adalah 42.000 dan pada tahun 2017 saldonya adalah 46.000. Berarti terjadi kenaikan sebesar 4.000. Nah, kenaikan pada akun liabilitas operasi lancar menyebabkan kenaikan pada kas. Sehingga increase in accounts payable menambah sebesar 4.000 untuk kas. Yang berikutnya adalah short term notes payable. Nah, untuk short term notes payable ini akan kita masukkan ke aktivitas pendanaan. Nah, kita lanjut ke akun berikutnya, yakni salaries and wages payable. Nah, angka awalnya adalah 4.000 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 angkanya naik menjadi 8.000. Nah, karena kenaikan terjadi pada liabilitas operasi lancar, maka kas juga akan bertambah sebesar 4.000. Increase in salaries and wages payable menambah kas sebesar 4.000. Nah, lalu terakhir kita akan melihat income taxes payable. Nah, di sini pada awal periode pada tahun 2016 angkanya adalah sebesar 6.000. Lalu pada tahun 2017 angkanya adalah sebesar 4.000. Nah, berarti terjadi penurunan pada income tax payable sebesar 2.000. Penurunan pada akun liabilitas operasi lancar akan menurunkan juga kas sehingga kas berkurang sebesar 2.000 untuk decrease in income tax payable. Nah, setelah kita menuliskan semua mulai dari penjualan laba bersih, terus beban non kas, laba atau rugi atas penjualan aset tetap, aset tidak berwujud atau investasi, dan juga kenaikan atau penurunan atas liabilitas dan aset operasi lancar, kita akan jumlahkan semuanya dan akan muncul nilai net cash provided by operating expense, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, seperti itu untuk aktivitas operasi. Berikutnya kita akan masuk ke aktivitas investasi. Nah, yang pertama kita harus lihat adalah akun equipment. Nah, akun equipment ada di sini. Apakah keterangannya akan muncul pada akun equipment? Kita akan lihat di bagian D, transaksi yang ada selama tahun 2017. Equipment yang memiliki harga perolehan atau cost sebesar 30.000 dan sudah didepresiasikan sebesar 70.000 dijual pada tahun 2017. Nah, berarti ada penjualan peralatan. Berarti ada uang yang akan kita dapatkan atas penjualan peralatan tersebut. Nah, yang pertama harus kita cari adalah berapa nilai buku dari penjualan tersebut. Nah, cara mencari nilai buku adalah dengan mengurangkan harga perolehan, yakni 30.000 dengan akumulasi penyusutannya 70% kali 25.000. Nah,
itu kan muncul nanti angka sebesar 21.000. Oh, maaf bukan teman-teman. Yang ini tadi bukan dari 25.000 tapi dari 30.000. Nah, sama juga dengan yang ini. Oke. Nah, 70% dari 30.000, 70% dari harga perolehannya. Sehingga nanti akan muncul 30.000 dikurangi dengan 21.000. Sehingga nilai bukunya adalah 9.000. Nah, 9.000 ini kita jual, berarti kita sudah mendapatkan kas sebesar 9.000 dari penjualan peralatan kita. Nah, sekarang kita lihat lagi, apakah ada untung atau rugi atas penjualan peralatan ini? Ternyata ada untungnya. Di mana kita lihat untungnya? Di gain on sale of equipment sebesar 2.000. Nah, berarti kita mendapatkan uang dari penjualan aset kita sebesar 11.000. Jadi di sini tertulis sale of equipment sebesar 11.000. Nah, lalu yang kedua, less. Yang pertama adalah purchase of equipment. Nah, untuk mencari berapa nilai dari purchase of equipment di sini, teman-teman. Pertama, kita akan mengurangi equipment yang ada di sini dengan equipment yang sudah kita jual. 130.000 dikurangi dengan 30.000. Harga perolehan dari barang yang akan sudah kita jual. Sehingga di sini seharusnya angkanya adalah 100.000. Nah, lalu selama tahun berjalan, angkanya berubah menjadi 154.000. Berarti ada pertambahan dari akun equipment yang disebabkan oleh pembelian equipment sebesar 54.000 dan akan dicatat pada aktivitas investasi sebesar 54.000. Nah, yang terakhir adalah setelah kita melihat dari akun equipment, kita akan lihat dari akun lain, yakni akun investasi. Nah, kita lihat di short term investment. Nah, angka awalnya adalah 18.000 menjadi 35.000. Berarti selama periode berjalan, perusahaan membeli investasi tambahan, short term investment tambahan sebesar 17.000. Nah, karena perusahaan membeli, berarti kasnya berkurang sama seperti yang sebelumnya. Uangnya berkurang sebesar 54.000 di sini dan 17.000. 17.000 di sini diperoleh dari selisih antara 18.000 dan 35.000. Nah, berikutnya yang saya lupa jelaskan tadi adalah gain on sale of equipment sebesar minus 2.000. Nah, kenapa di atas sebesar minus 2.000? Karena pada saat sale of equipment ini, di sini kita sudah mengakui uang yang kita peroleh atas labanya. Labanya sini sudah bertambah sebesar 2.000. Nah, sedangkan di sini di laporan laba ruginya, di net income itu masih ada uang yang kita akui atau misalnya ada angka yang kita akui senilai 2.000, sehingga 2.000 itu harus kita hilangkan dengan cara dikurangi. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk aktivitas investasi dan operasi. Nah, sama seperti tadi, jika semuanya sudah kita tulis terkait dengan aktivitas, terkait dengan akun aset tetap, aset tak berwujud, dan investasi, kita akan jumlahkan semuanya. Sehingga akan muncul nilai net cash used by investing activity sebesar 60.000. Kenapa used? Karena di sini angkanya minus sebesar 60.000. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, cash flow from financing activities. Nah, pertama kita lihat from financing activities, kita lihat dari utangnya dulu. Nah, pertama itu yang kita lihat adalah yang kita abaikan tadi, short term notes payable. Nah, awalnya adalah 10.000 menjadi 8.000. Berarti ada pengurangan kas karena dia melunasi utang sebesar 2.000 yang akan kita catat di sini. Cash paid for short term notes payable sebesar minus 2.000 karena kas berkurang sebesar 2.000 saat kita melunasi utang. Nah, lalu berikutnya kita akan lihat lagi mana utang jangka panjang. Nah, ini long term notes payable yang awalnya sebesar 67.000 menjadi 60.000. Berarti ada pelunasan long term notes payable sebesar 7.000 yang mengurangi kas sebesar 7.000. Cash paid for long term notes payable mengurangi kas sebesar 7.000. Nah, lalu kita lihat untuk share capital ordinary, apakah
angkanya berkurang atau bertambah, ternyata stabil. Begitu pula dengan share premium ordinary, stabil. Nah, berikutnya adalah return earnings. Nah, untuk mencari berapa dividen, pasti dalam setiap perusahaan itu ada dividen yang punya saham. Nah, kita mau tahu berapa uang yang akan dibayar untuk dividen tunai. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mencari nilai dari dividen mencari nilai dari return earnings sebelum pembagian dividen. Caranya adalah dengan menjumlahkan return earning awal yakni 36.000 dengan laba bersih 27.000. Nah, 36.000 tambah 27.000 hasilnya adalah 63.000. Nah, lalu 63.000 itu kita lihat teman-teman. Sudah samakah nilainya dengan 50 yang di sini? Ternyata belum. 63.000 itu masih lebih besar. Nah, kenapa lebih besar? Karena ada satu hal yang belum dilakukan oleh perusahaan, yakni membagi dividen. Nah, berapa dividen yang akan dikeluarkan? Silahkan selisihkan. 63.000 kurang 57.000. Selisihnya adalah sebesar 6.000. Jadi kas yang dikeluarkan untuk membayar dividen adalah sebesar 6.000. Jadi jika teman-teman melihat di sini dividen yang diumumkan dan dibayar sebesar 25.000, sepertinya di sini ada sedikit kesalahan dari penulis soal. Nah, lalu setelah kita mendapat menyelesaikan akun-akun dari ekuitas karena demonya kan sudah tidak ada lagi, habis return earning sudah habis. Nah, tinggal kita jumlahkan semua. Kebetulan karena minus, jadi pakainya itu net cash used, bukan net cash provided. Net cash used by financing activities itu adalah sebesar minus 15.000. Nah, setelah kita dapat dari ketiga aktivitas, baik dari operasi, investasi, dan pendanaan, akan kita jumlahkan. Nah, karena di sini minusnya lebih besar, maka di sini kita akan tulis net decrease in cash sebesar minus 3.000. Lalu kita akan jumlahkan dengan kas di awal periode, yakni sebesar 9.000 yang ada di sini. Nah, jika kita jumlahkan 9.000 dikurangi tambah minus 3.000, nilainya adalah sebesar 6.000. Nah, nilai 6.000 ini, cash at end of period harus sama dengan cash yang ada di sini, teman-teman. Untuk membuktikan bahwa apa yang laporan arus kas yang kita buat itu sudah benar. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya, kita akan masuk ke metode langsung, direct method. Nah, untuk direct method, formatnya hampir sama, yang membedakan hanyalah di bagian aktivitas operasi. Jadi pada format COP-nya tetap dari nama perusahaan, statement of cash flow beserta metodenya, dan kapan kita buat for the year ended. Nah, lalu kita langsung masuk ke di cash flow from operating activities. Kita mulai dari cash received from customers. Nah, cash received from customers itu ada rumusnya. Rumusnya adalah sales revenue yang akan kita dapat angkanya di laporan laba rugi ditambah penurunan atau dikurangi kenaikan atas piutang usaha. Kenapa ditambah penurunan atas piutang usaha? Nah, karena saat piutang usaha berkurang berarti kasnya kita itu bertambah. Diakibatkan karena pembayaran piutangnya orang. Nah, karena piutangnya orang berkurang, berarti kasnya kita bertambah sehingga cash received from customers itu bertambah. Seperti itu. Lalu kita langsung cari saja angkanya. Nah, untuk cash received from customers, angkanya itu sebesar 325.150. Yang didapat dari mana? Nah, pertama kita cari sales revenue. Sales revenue itu terdapat di bagian sini. Laporan laba rugi. Sales revenue 338.150. Nah, 338.150 ini kita akan jumlahkan atau kurangkan dengan kenaikan atau penurunan atas accounts receivable. Nah, sekarang kita lihat accounts receivable di sini. Dia itu mengalami kenaikan dari 49.000 menjadi 62.000. Nah, karena mengalami kenaikan, berarti kas yang diterima dari customer akan menurun sebesar selisih dari 49.000 dan 62.000, yakni sebesar 13.000. Nah, sehingga jika kita kurangkan, akan diperoleh hasil sebesar 325.150. Seperti itu untuk cash received from customers. Berikutnya kita akan beralih ke komponen-komponen pengurang cash received from customers. Yang pertama ada cash payment
for merchandise. Nah, rumusnya bagaimana teman-teman? COGS yang akan kita dapatkan di laporan laba rugi ditambahkan dengan kenaikan atau dikurangi dengan penurunan inventory. Nah, kenapa ditambah kenaikan atau dikurangi dengan penurunan inventory? Karena pada saat kita membeli inventory, uang kita akan keluar, sehingga pengeluaran kita, cash payment for merchandise itu akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Nah, lalu akan ditambah penurunan atau dikurangi kenaikan dengan accounts payable. Nah, kenapa akan ditambah penurunan accounts payable? Karena pada saat kita membayar accounts payable, kas kita pasti akan berkurang. Nah, dan pada umumnya accounts payable itu ada transaksi yang muncul akibat dari pembelian merchandise. Jadi, penurunan atas accounts payable akan menambah pengeluaran untuk membeli merchandise, sehingga di sini ditambahkan dengan penurunan accounts payable. Nah, di sini ada angka sebesar 151 juta. Bagaimana cara menemukannya? Kita mencari bersama-sama. Nah, pertama kita akan mencari COGS. COGS-nya adalah sebesar 175 juta. Nah, sudah ada di sini. Sudah kita masukkan. Lalu kita akan mencari tentang inventory. Inventory sini adalah 60 juta menjadi 40 juta. Nah, berarti terjadi penurunan inventory sebesar 20 juta. Nah, penurunan pada inventory tentu saja akan menurunkan kas yang dibayar untuk membeli merchandise sebesar 20.000. 20.000 teman-teman, 20 juta. Nah, lalu habis itu kita akan mencari transaksi terkait dengan accounts payable. Nah, accounts payable kan di sini awalnya ada 42.000. Terus dia bertambah menjadi 46.000. Nah, karena accounts payable-nya bertambah, berarti cash payment for for merchandise inventory itu juga berkurang sebesar 4.000. Nah, sehingga jika kita jumlahkan tadi itu 175.000 ini ditambah dikurangi 20.000 dikurangi 4.000 akan muncul angka sebesar 151 juta. Nah, lalu berikutnya adalah cash payment for operating expense. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan angka cash payment for operating expense? Nah, itu dia teman-teman. Rumusnya adalah operating expense dikurangi penyusutan, dikurangi amortisasi. Nah, operating expense dikurangi depresiasi, dikurangi amortisasi, itu disebut dengan other operating expense. Nah, setelah dikurangi dengan depresiasi serta amortisasi, operating expense itu akan ditambah dengan penurunan atau dikurangi dengan kenaikan beban yang masih harus dibayar. Nah, kenapa ditambah dengan penurunan beban yang masih harus dibayar? Karena jika terjadi penurunan atas beban yang masih harus dibayar, misalnya beban gaji, tentu saja kita akan membayarnya menggunakan kas, sehingga kas kita berkurang, sehingga cash payment for operating expense kita itu bertambah. Kas yang kita keluarkan untuk beban operasi itu bertambah. Seperti itu. Nah, untuk mencari angkanya, kita akan lihat. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu berapa angka dari operating expense. Di sini kan ada sebesar 120 juta. Nah, sudah ada di sini. Lalu kita akan kurangi dengan penyusutan dan amortisasi. Nah, amortisasi tadi sudah kita ketahui bersama-sama cara mencarinya. 31 juta dan 4 juta. Nah, lalu kita akan tambahkan dengan kenaikan dari prepaid trend sebesar 1.000. Nah, kenapa kita tambahkan dengan kenaikan prepaid trend sebesar 1.000? Karena prepaid trend itu mana tadi itu? Tunggu. Nah, ini kenapa kita tambah sebesar 1.000? Karena pada saat kita membeli prepaid trend, maka kita membayar untuk sesuatu yang pada akhirnya nanti akan menjadi beban. Karena prepaid trend pada akhirnya akan menjadi beban sewa. Rent expense akan menjadi beban. Jadi di sini akan bertambah sebesar 1.000 untuk kenaikan dari prepaid expense. Nah, berikutnya kita akan kurangi dengan kenaikan. Kita akan lihat pengaruhnya lagi dengan beban yang masih harus dibayar. Nah, di sini ada beban yang masih harus dibayar, yakni salaries and wages payable yang awalnya adalah 4.000 lalu menjadi 8.000. Nah, karena beban yang masih harus dibayar ini dia naik angkanya, maka
Kas yang kita keluarkan juga, tunggu dulu. Karena di sini mengalami kenaikan dari 4.000 menjadi 8.000, kita lihat kembali ke rumusnya. Nah, maka akan mengurangi dari operating expense. Saya ragu-ragu tadi untuk mengatakannya. Nah, jadi sini dikurangi sebesar 4.000, sehingga muncul angka sebesar 82.000. Nah, berikutnya adalah cash payment for interest. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah interest expense yang nilainya akan kita dapatkan di laporan laba rugi, akan kita tambahkan dengan penurunan atau kita kurangkan dengan kenaikan interest payable. Nah, sekarang kita akan mencari angkanya. Nah, jadi di sini di laporan laba rugi kita dapat menemukan interest expense sebesar 11.400. Nah, lalu kita akan cari apakah ada angka dari beban angka dari interest payable. Nah, ternyata di akun ini, di akun liabilities ternyata tidak ada akun interest payable, sehingga nilai inilah yang akan kita lampirkan, nilai dari interest expense. Nah, berikutnya adalah cash payment for income taxes. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah income tax expense yang tentunya akan kita dapatkan di laporan laba rugi, akan kita tambahkan dengan penurunan atau kita kurangkan dengan kenaikan income tax payable. Kenapa kita tambahkan dengan penurunan? Karena pada saat kita membayar income tax payable, uang kita pasti akan berkurang. Sehingga cash payment kita, pengeluaran uang kita untuk income tax itu bertambah. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita akan mencari transaksi terkait dengan income tax payable. Nah, awalnya income tax expense-nya adalah sebesar 6.750. Nah, lalu kita lihat perubahannya di sini. Income tax payable dia berkurang sebesar 2.000. Karena berkurang sebesar 2.000, berarti pengeluaran kita untuk membayar income tax payable bertambah sebesar 2.000, sehingga di sini tuh dijumlahkan, teman-teman. Sehingga dapat hasil senilai 8.750. Nah, setelah keempat item ini sudah selesai, akan kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu, cash received from customers akan kita kurangkan dengan semua item tidak yang telah kita jumlahkan. Dan kemudian akan muncul angka sebesar 72.000. Nah, angka 72.000 dari net cash flow from operating expense di direct method harus sama dengan angka di net cash provided by operating activities dari indirect method. Nah, jika tidak sama, berarti teman-teman melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, untuk bagian aktivitas investasi dan pendanaannya, serta bagian ke bawahnya teman-teman, itu modelnya sama dengan metode tidak langsung, sehingga saya pikir saya tidak perlu menjelaskannya kembali. Nah, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua, PT Batistuta. Nah, sama seperti soal sebelumnya, memang pada semua soal tentang cash flow itu seperti melihat teman-teman. Pertama akan dimunculkan neraca komparatif dari tahun 2017 ke tahun 2019. Dari perbandingan 2 tahun berbeda. Di sini kan 2 tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, lalu berikutnya akan dimunculkan laporan laba rugi. Nah, setelah dimunculkan akun laporan laba rugi, tentunya akhirnya akan ada keterangan tambahan terkait dengan transaksi di atas, laporan di atas. Nah, ini. Dari hasil pemeriksaan, terdapat informasi tambahan selama tahun 2019 sebagai berikut. Ada 5. Lalu suruhannya adalah, susunlah laporan arus kas PT Batistuta untuk tahun 2019. Nah, sama seperti itu teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan nulis skopnya, yaitu PT Batistuta. Lalu laporannya statement of cash flow beserta metodenya. Di sini kita menggunakan indirect method terlebih dahulu karena di sebelahnya sudah ada direct methodnya. Nah, lalu kita tulis for the year ended atau for the period ended, terserah. Lalu disertai dengan periodenya. Kapan kita membuat laporan ini? Itu pada tahun 2019, tanggal 31 Desember. Nah, berikutnya kita akan mulai dari cash flow from operating activities. Yang akan kita awali dengan net income.
Nah, net income itu sebesar berapa, teman-teman? Kita lihat di laporan laba rugi. Nah, ini sebesar 167 juta. Oke. Lalu kita adjustment lagi seperti biasa. Adjustment to reconcile net income to net cash from operating activities. Nah, kita mulai dengan beban penyusutan yang ada di sini kan angkanya ini. Beban penyusutan dan beban amortisasi masing-masing sebesar 47 juta dan 14 juta. Sebenarnya kalau ada di sini teman-teman ya bagus ambil di sini daripada kita menyisihkan yang di sini. Karena ini sudah instan, sudah ada sendiri. Nah, lalu yang berikutnya adalah gain on sale of investment. Nah, itu kita lihat di bagian other income pada laporan laba rugi. Di sini ada gain on sale of investment. Nah, seperti sebenarnya teman-teman, gain ini bisa dari mana saja. Bisa terdiri dari 3 hal, baik menjual aset tetap, aset tidak berwujud, maupun investasi. Nah, di sini kan dia pakainya investasi. Jadi, laba atas penjualan investasi sebesar 22 juta bersifat mengurangi, karena nanti kan sudah tercantum pasti dalam aktivitas investasi angka sebesar 22 juta ini. Nah, setelah itu kita akan mencatat changes in current operating assets and liabilities, sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di soal yang pertama. Nah, kita akan mulai kembali dari accounts receivable net. Nah, di sini di tahun 2018 angkanya adalah sebesar 204.600.000 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2019 angkanya adalah sebesar 190.600.000 rupiah. Nah, berarti terjadi kenaikan dalam akun accounts receivable sebesar 14 juta. Penurunan teman-teman sebesar 14 juta. Nah, penurunan pada akun aset lancar, aset operasi lancar menyebabkan kenaikan pada kas sebesar 14 juta. Decreasing in accounts receivable menambah kas sebesar 14 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun inventories yang awalnya adalah sebesar 315 juta 800.000 rupiah pada tahun 2018 menjadi 330 juta 400.000 rupiah pada tahun 2019. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa inventorisnya itu mengalami peningkatan sebesar 14.600.000 rupiah. Karena inventorinya bertambah, berarti untuk membeli inventory itu kas kita harus berkurang sebesar 14.600.000 rupiah. Increasing in inventory mengurangi kas sebesar 14.600.000 rupiah. Nah, berikutnya adalah akun prepaid expense. Nah, di sini ada angka sebesar di tahun 2018 sebesar 11.720.000 rupiah yang menjadi 12.480.000 rupiah di tahun 2019. Nah, jika kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi kenaikan dalam akun prepaid expense sebesar 760.000 rupiah. Nah, untuk mendapat kenaikan sebesar 760.000 rupiah itu, tentu saja kita akan mengeluarkan kas kita, mengurangi kas kita sebesar 760.000. Increasing in prepaid expense mengurangi kas sebesar 760.000 rupiah. Nah, lalu di bawahnya kita lihat ternyata sudah bagian investment long term, berarti aset operasi lancar berhenti sampai di prepaid expense. Kita lanjut ke bagian berikutnya, liabilities operating current operating liabilities ya, liabilitas operasi lancar yang dimulai dengan akun accounts payable yang awalnya adalah sebesar 93.400.000 rupiah menjadi 87.000 rupiah. Nah, karena terjadi penurunan atas akun liabilitas operasi lancar, karena terjadi penurunan atas akun utang, berarti kita juga membayar untuk membuat akun utang tersebut berkurang, sehingga kas juga berkurang sebesar selisih antara 93.400.000 rupiah dan 87 juta, yakni sebesar 6.400.000 rupiah. Decreasing in accounts payable mengurangi kas sebesar 6.400.000 rupiah. Lalu kita masuk ke akun di bawahnya, yakni accrued expense untuk operating, yang awalnya adalah 25 juta rupiah menjadi 28 juta rupiah. Nah, di sini terjadi kenaikan sebesar 3 juta. Kenaikan pada liabilitas operasi lancar menyebabkan kas bertambah sebesar 3 juta. Increasing in accrued expense menyebabkan kas bertambah sebesar 3 juta. Ini, 3 juta. Nah, lalu yang terakhir
kita lihat income taxes payable yang awalnya adalah sebesar Rp16.800.000 menjadi Rp15.800.000. Terjadi pengurangan sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk mengurangi income tax payable sebesar 1 juta rupiah, tentunya kita juga harus mengurangi kas kita sebesar 1 juta rupiah. Sehingga decreasing in income tax payable mengurangi kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, berikutnya masih ada lagi yaitu dividend payable. Tapi dividend payable ini tidak berkaitan dengan liabilitas operasi lancar, tetapi lebih berkaitan dengan financing activities, karena dividen itu berkaitan erat dengan ekuitas dalam sebuah perusahaan, sehingga kita hentikan sampai di akun income tax payable. Nah, jika dijumlahkan dari net income sampai decreasing in income taxes payable, akan diperoleh angka net cash provided by operating activities sebesar Rp230.240.000. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian investing activities. Nah, investing activities kita akan mulai dari bagian investment untuk long term. Nah, yang awalnya angkanya adalah sebesar Rp169.400.000 menjadi Rp71.400.000. Nah, berarti telah terjadi penurunan dalam investment sebesar 169.400 dikurang 71.400. 98 juta. Nah, penurunan ini biasanya disebabkan karena investmentnya itu dijual. Nah, berikutnya kita akan lihat apakah investment ini dijual dalam keadaan laba, rugi, atau pada harga pasar. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi. Ternyata di laporan laba rugi ada gain on sale of investment sebesar 22 juta. Nah, berarti selain mendapatkan kas atas penjualan investment dia sebesar 98 juta, PT Batistuta juga mendapatkan kas atas laba yang ia peroleh sebesar 22 juta. Sehingga 98 juta tadi akan dijumlahkan dengan 22 juta. Sehingga muncul angka sebesar 120 juta rupiah yang akan kita laporkan sebagai cash received from sale of long-term investment. Nah, laba dari cash received from sale of long-term investment ini akan mengurangi di akun di bagian operating activities. Apa tujuannya? Agar nilainya seimbang, karena kalau sudah masuk di bagian sini di investment, jadi yang ada di di bagian operating ini harus kita kurangi, seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi setelah investment, kita lihat lagi land. Nah, land di sini awalnya 180 juta rupiah menjadi 150 juta rupiah. Nah, berikutnya kita akan lihat di laporan laba rugi. Apakah ada keterangan terkait dengan land ini? Apakah dia laba atau rugi? Nah, ternyata di sini tidak ada. Hanya yang ada itu hanya gain on sale of investment. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanah ini dijual pada harga perolehannya, yakni sebesar 30 juta rupiah. Sehingga dia hanya memperoleh uang sebesar 30 juta rupiah. Kita akan menulisnya pada cash received from sale of building senilai 30 juta rupiah. Seperti itu. Lalu, kita lihat lagi buildings. Buildings yang awalnya adalah 520 juta menjadi 750 juta rupiah. Berarti telah terjadi kenaikan pada akun building sebesar 230 juta rupiah, sebesar selisih dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, kenapa terjadi kenaikan? Yang terjadi mungkin hanya dua. Kalau bukan dia beli bangunan, berarti dia membangun sebuah bangunan. Nah, keterangan di soal mengatakan bahwa pada bagian C, gedung dibangun dengan harga perolehan sebesar 230 juta. Nah, berarti kita akan menuliskannya di aktivitas investasi cash paid for buildings sebesar 230 juta rupiah minus karena kas kita keluarkan untuk membangun bangunan. Nah, kita lihat lagi setelah untuk bangunan selesai, kita lihat lagi ke bawahnya apakah equipment-nya berkurang. Nah, untuk equipment itu nilainya tetap 856.600, 856.600. Sehingga tidak terjadi transaksi di bidang aktivitas investasi terkait dengan akun equipment. Begitu pula dengan hak paten, karena hak paten itu yang terjadi hanyalah secara umum yang terjadi hanyalah amortisasinya saja. Sehingga setelah selesai ini tinggal kita jumlahkan. Cash receive 120 juta ditambah 30 juta dikurangi dengan 230 juta. Nah, karena hasilnya minus, maka kita pakai kata net cash used by investing activities sebesar minus 80 juta rupiah. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian aktivitas pendanaan.
Nah, untuk aktivitas pendanaan sama seperti tadi, kita lihat utang jangka panjang. Nah, yang kita mulai dari long term notes payable. Nah, yang awalnya angkanya adalah 0 menjadi 80 juta. Nah, kenapa bisa? Kita baca keterangan di bawahnya bagian B. Notes payable long term diterbitkan secara kas sebesar 80 juta rupiah. Nah, jadi saat dia menerbitkan long term notes payable, dia memperoleh kas sebesar 80 juta rupiah. Nah, karena dia memperoleh kas, maka kita harus melaporkannya pada aktivitas pendanaan di laporan arus kas. Maka kita akan tulis cash received from long term notes payable sebesar 80 juta. Nah, berikutnya kita lihat lagi ke bawahnya. Bonds payable 500 juta menjadi 300 juta. Berarti bonds payable-nya berkurang sebesar 200 juta. Tapi kita baca dulu keterangan di soalnya. Bagian D. Sebanyak 50.000 lembar saham biasa diterbitkan pada harga pasar 4.000 untuk menebus obligasi. Nah, berarti saham diterbitkan ini sebesar berapa? Berarti saham yang diterbitkan sebesar berapa ini? 750.000 dikurang 250.000. Berarti ada sebesar 150.000 yang diterbitkan. Ini bertujuan untuk menebus obligasi, untuk membayar obligasi sebesar 200.000 ini. Nah, jadi transaksi terkait dengan bonds payable, share capital ordinary, dan share premium ordinary itu tidak berkaitan dengan angka yang di bagian cash flow from financing activities karena tidak melibatkan akun kas. Jadi transaksi terkait dengan bagian D ini sebanyak 60.000 lembar saham biasa diterbitkan pada harga pasar 4.000 untuk menebus obligasi tidak kita laporkan pada cash flow from financing activities. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan akun kas. Seperti itu. Nah, setelah karena ini transaksi ketiga dari akun ini tidak mempengaruhi kas, jadi kita langkai. Kita masuk ke akun retained earnings. Nah, keterangan dari retained earnings adalah mengumumkan cash dividend sebesar 149.340.000 rupiah. Nah, cash dividend yang diumumkan sebesar 149.380.000 rupiah. Nah, kita mau tahu berapa cash dividend yang dibayar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita harus mencari tahu dulu berapa kenaikan atau penurunan dari dividends payable. Nah, ternyata di dividends payable terjadi kenaikan sebesar 8 juta. Nah, berarti dari 149.340.000 ini ada sebesar 8 juta dari dividennya itu yang tidak dibayarkan alias dijadikan utang. Jadi, dividen yang dibayar hanya sebesar 149.340.000 rupiah dikurangi dengan 8 juta. Sehingga muncul angka sebesar 141.340.000 rupiah yang mengurangi kas karena digunakan untuk membayar dividen. Nah, setelah selesai di return earnings, kami pun sudah total, sudah tidak ada lagi akun yang akan kita cari pengaruhnya dengan laporan arus kas. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan 80 juta dikurangi 1/1 340 hasilnya minus 61.340.000 dan akan dinamai net cash used by financing activities. Nah, setelah kita mendapatkan angka dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan akan kita jumlahkan. Nah, di sini muncul net increase in cash sebesar 88.900.000 rupiah. Nah, net increase in cash ini akan kita jumlahkan dengan cash at beginning of period. Di mana kita memperoleh angka cash at beginning of period, kita lihat di sini. Di tahun 2018, angka akun cashnya sebesar 191.800.000 rupiah. Nah, sehingga muncul cash at end of period sebesar 280.700 juta rupiah yang harus sama dengan angka yang ada di tahun 2019 neraca komparatif sebesar 280.700 juta rupiah yang akan membuktikan bahwa kita telah mengerjakan statement of cash flow untuk indirect method dengan benar. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke direct method untuk laporan arus kas dari PT Batistuta. Nah, seperti biasa kita akan menuliskan kopnya terlebih dahulu dengan nama perusahaannya, terus statement of cash flow disertai dengan jenis metodenya, lalu for the year ended kapan lapor itu kita buat.
pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, seperti tadi, perbedaan dari metode direct dan indirect hanya terdapat pada aktivitas operasi. Jadi saya hanya akan menjelaskan pada aktivitas operasinya saja. Nah, kita mulai dengan cash receive from customers. Nah, bagaimana rumus dari cash receive from customer tadi, teman-teman? Jika teman-teman masih ingat, rumusnya adalah sales revenue ditambah penurunan atau dikurangi kenaikan atas piutang usaha. Nah, sekarang kita akan mencari angka-angka yang dibutuhkan. Pertama, kita akan mencari angka sales revenue yang diperoleh dari sini, dari akun sales sebesar 2.200.000.000 rupiah. Nah, sudah kita tulis. Lalu kita akan lihat akun receivable-nya. Nah, yang awalnya ada 204 juta menjadi 190.600.000 rupiah. Nah, karena mengalami penurunan, berarti akun receivable ini menurun karena kita memperoleh uang atas pembayaran dari debitur kita. Sehingga uang kita bertambah. Cash receive from customer kita bertambah sebesar 14 juta rupiah. Nah, jika dijumlahkan akan muncul angka sebesar ini, 2.214.000.000 rupiah. Nah, lalu akan kita kurangi dengan 4 berapa ini? 1, 2, ya 4 komponen. Yang pertama adalah cash payment for merchandise. Rumusnya bagaimana, teman-teman? Jika teman-teman masih ingat, rumusnya adalah COGS ditambah, aduh saya juga agak lupa, ditambah dengan kenaikan atau dikurang dengan penurunan inventory, lalu ditambah dengan penurunan atau dikurang dengan kenaikan accounts payable. Nah, sekarang kita akan mencari angka-angka yang diperlukan. Pertama, kita mulai dari cost of goods sold. Nah, cost of goods sold di sini berapa, teman-teman? 1.420.000.000 rupiah. Oke, lalu kita mencari lagi nilai terkait dengan inventories. Inventoriesnya itu bertambah. Yang awalnya hanya 319 juta rupiah menjadi 330 juta rupiah. Nah, dia bertambah sebesar 14.600.000 rupiah. Nah, karena inventory bertambah, berarti kas yang kita keluarkan untuk membeli inventory juga bertambah sebesar 14.600.000 rupiah. Sehingga di sini muncul tambah. Nah, berikutnya terkait dengan utang usaha atau accounts payable. Nah, accounts payable-nya di sini menurun dari 93 juta menjadi 87 juta rupiah. Nah, dapat kita simpulkan, berarti kas yang kita keluarkan itu akan bertambah untuk melunasi utang usaha yang awalnya utang usaha ini bertambah karena kita membeli merchandise inventory. Jadi, di sini muncul tambah sebesar 6.400.000 rupiah ya, dan kita jumlahkan akan muncul angka sebesar ini, 1.441.000.000 rupiah. Nah, lalu berikutnya adalah cash payment for operating expenses. Nah, rumusnya bagaimana, teman-teman? Rumusnya adalah operating expense dikurangi dengan depreciation dikurangi dengan amortization terlebih dahulu. Nah, ini hasil dari operating expense dikurangi depreciation dikurangi amortization itu disebut dengan other operating expense. Nah, other operating expense ini akan kita tambahkan dengan penurunan